Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Trinesya, salah satu mahasiswi program studi administrasi publik di Universitas Nasional. Saat ini saya ingin mempresentasikan terkait proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh terhadap Tingkat Kejenuhan Belajar Siswa pada Masa Pandemi COVID-19 di Kota Depok. Studi kasus di SMAS Sejahtera 1 Depok. Proposal skripsi saya terdiri dari 3 bab, yaitu bab pertama pendahuluan, bab kedua tinjauan pustaka, dan bab ketiga metodologi penelitian. Pada bab 1 di pendahuluan terdapat latar belakang masalah. Latar belakang masalah pada proposal penelitian saya yaitu adanya pandemi COVID-19 atau virus corona yang masuk ke dalam Indonesia tentunya memberikan pengaruh maupun dampak yang besar ke berbagai sektor, terutama pada sektor pendidikan, sehingga sektor pendidikan pun mengubah metode pembelajaran yang tadinya dilakukan secara tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran secara daring. Sesuai dengan surat edaran atau SE Mendikbud nomor 36962 MPK.AHK 2020 tertanggal 17 Maret 2020 tentang pembelajaran secara daring dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Selain itu, di Kota Depok pun pada tahun pembelajaran 2021-2022, di masa pandemi COVID ini, pemerintah Kota Depok mengeluarkan surat edaran Wali Kota nomor 420/367 Hukdisdik tentang pembelajaran tahun pelajaran 2021-2022 masa pandemi COVID-19 di Kota Depok yang tetap diselenggarakan secara daring maupun belajar dari rumah atau BDR. Kemudian selanjutnya dari hasil survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI yang meliputi 20 provinsi dan 54 kabupaten atau kota dengan 1.700 responden, terdapat sebanyak 73,2% siswa yang merasa terbebani oleh tugas yang diberikan gurunya, dan sebanyak 77,8% siswa merasa kelelahan saat mengerjakan tugas dalam deadline yang singkat. Kemudian sebanyak 42,2% siswa merasa tidak memiliki kuota internet saat menjalankan pembelajaran daring. Kemudian sebanyak 15,6% siswa merasa tidak memiliki peralatan dalam mendukung pembelajaran jarak jauh, seperti tidak memiliki handphone, tidak memiliki laptop, dan tidak memiliki komputer. Dan yang terakhir, sebanyak 37,1% siswa merasa memiliki waktu yang sangat sempit atau singkat dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Selanjutnya, dari hasil observasi yang sudah penulis lakukan, ternyata ditemukannya beberapa siswa dari SMAS Sejahtera 1 Depok yang melontarkan keluhan-keluhannya baik melalui percakapan pribadi maupun platform media sosial masing-masing siswa terkait timbulnya rasa jenuh selama masa PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah implementasi kebijakan pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19 di Kota Depok? Kedua, bagaimanakah mengukur tingkat kejenuhan belajar siswa pada masa pandemi COVID-19 di Kota Depok? Dan yang ketiga, bagaimanakah pengaruh kebijakan pembelajaran jarak jauh terhadap tingkat kejenuhan belajar siswa pada masa pandemi COVID-19 di Kota Depok dengan studi kasus di SMAS Sejahtera 1 Depok. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran tentang yang pertama, implementasi kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ pada masa pandemi COVID-19 di Kota Depok. Yang kedua, untuk mengukur tingkat kejenuhan belajar siswa pada masa pandemi COVID-19 di Kota Depok. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui pengaruh kebijakan pembelajaran jarak jauh terhadap tingkat kejenuhan belajar siswa pada masa pandemi COVID-19 di Kota Depok dengan studi kasus di SMAS Sejahtera 1 Depok. Ada pula manfaat dari penelitian ini adalah manfaat secara teoritis dapat memberikan informasi terkait pengaruh kebijakan pembelajaran jarak jauh terhadap tingkat kejenuhan belajar siswa di Kota Depok. Manfaat praktis dapat membantu memahami perkembangan kebijakan pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19 di Kota Depok. Dan manfaat secara akademis yaitu dapat dijadikan sebagai bahan bacaan, pertimbangan, maupun perbandingan bagi penelitian selanjutnya. Adapun sistematika penulisan pada proposal skripsi saya terdiri dari bab 1 yaitu pendahuluan,
yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, juga sistematika penulisan. Kemudian di bab 2 ada kajian pustaka yang berisikan penelitian terdahulu yang relevan, konsep teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Kemudian di bab 3 ada metodologi penelitian. Yang pertama, jenis metode yang digunakan. Yang kedua, populasi dan sampel. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Yang keempat, teknik analisis data. Dan yang terakhir adalah lokasi dan jadwal penelitian. Kemudian kita lanjut ke dalam bab 2, yaitu kajian pustaka. Pertama, dalam kajian pustaka terdapat penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian Priarti, Megawanti, dan kawan-kawan tahun 2020 dengan judul Persepsi Peserta Didik terhadap PJJ pada masa pandemi COVID-19. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 143 dari 155 responden lebih menyukai belajar di sekolah dibandingkan belajar di rumah. Kemudian penelitian kedua yaitu Sawitri dan Husin pada tahun 2021 dengan judul COVID-19, tingkat stres belajar anak-anak di daerah terpencil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat stres anak dalam belajar pada masa pandemi di daerah terpencil Kabupaten Hulu Sungai Utara ternyata sangat tinggi. Kemudian di penelitian ketiga yaitu ada Livia Safira dan Maria Teresia pada tahun 2021 dengan judul Gambaran Stres Akademik Siswa SMA Negeri Selama Pembelajaran Jarak Jauh atau PJJ. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat 49% siswa mengalami tingkat stres akademik yang sedang dan 10%-nya lagi mengalami tingkat stres akademik yang tinggi. Selanjutnya, pada konsep teori yang saya gunakan yaitu ada variabel X atau variabel independen. Kebijakan pembelajaran jarak jauh. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 15 berisikan, yaitu pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya pun juga menggunakan berbagai sumber belajar, bisa melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lainnya. Kemudian, dimensi yang mampu mengukur pencapaian dari implementasi kebijakan PJJ, saya mengambil menurut teori George C. Edward III, yaitu dengan melihat komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi yang ada di dalam kebijakan PJJ tersebut. Kemudian selanjutnya, pada variabel Y atau dependent terdapat kejenuhan belajar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, jenuh artinya jemu atau bosan dengan pekerjaan yang selalu sama sepanjang tahun. Maksudnya adalah ketika kita melakukan sesuatu hal yang monoton atau melakukan pekerjaan yang selalu sama sepanjang hari, sepanjang tahun, maka lama-kelamaan kita akan merasa jenuh atau bosan. Seperti belajar di rumah. Kemudian dimensi mengukur tingkat kejenuhan belajar, saya mengambil teori Scauffelli dan Ensman tahun 1998, yaitu dengan melihat kelelahan emosi, kelelahan fisik, kelelahan kognitif, dan juga kehilangan motivasi. Selanjutnya, kerangka berpikir dalam penelitian saya yaitu ada variabel X atau variabel independen, yaitu kebijakan pembelajaran jarak jauh, di mana variabel X ini akan memberikan pengaruh terhadap variabel Y atau dependen, yaitu tingkat kejenuhan belajar siswa. Sehingga judul yang saya ambil adalah pengaruh kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ terhadap tingkat kejenuhan belajar siswa pada masa pandemi COVID-19 di Kota Depok, studi kasus di SMAS Sejahtera 1 Depok, yang kemudian hasil penelitian ini akan menunjukkan apakah ada pengaruh atau tidak ada pengaruh. Kemudian hipotesis dalam penelitian, yaitu hipotesis awal atau HO, tidak ada pengaruh positif kebijakan pembelajaran jarak jauh terhadap tingkat kejenuhan belajar siswa. Kemudian HA atau hipotesis akhir, yaitu ada pengaruh positif kebijakan pembelajaran jarak jauh terhadap tingkat kejenuhan belajar siswa. Kemudian selanjutnya di bab 3 atau metodologi penelitian, saya akan membahas mengenai metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif deskriptif. Tujuannya adalah untuk mengukur pengaruh kebijakan pembelajaran jarak jauh terhadap tingkat kejenuhan belajar siswa pada masa pandemi COVID-19 di Kota Depok dengan studi kasus di SMAS Sejahtera 1 Depok. Kemudian populasi dan sampel.
populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa yang berada di SMAS Sejahtera 1 Depok, yaitu yang berjumlah 1089 siswa. Atau dengan total siswa laki-laki sebanyak 475 orang dan juga siswa perempuan sebanyak 614 orang. Berdasarkan rumus Lovin, maka diperolehlah jumlah sampel sebanyak 292,54 siswa, yang kemudian saya bulatkan menjadi 293 siswa. Maka sampel yang saya ambil adalah 293 siswa untuk mewakili seluruh total populasi di SMAS Sejahtera 1 Depok. Selanjutnya, pada operasionalisasi variabel dalam variabel X atau independen, yaitu kebijakan pembelajaran jarak jauh. Saya melihat menurut teori George C. Edward III dengan dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi, maka indikatornya adalah untuk mengukur komunikasi, kejelasan perintah dari pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Kemudian media yang dipilih dalam pembelajaran mudah dijangkau. Dalam sumber daya, indikator yang mampu mengukur adalah pendidik mampu mengarahkan siswa dalam penggunaan media pembelajaran dan fasilitas tercukupi dalam pembelajaran daring. Selanjutnya pada disposisi, indikatornya adalah pendidik memberikan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Pendidik juga harus sigap dalam membantu siswa yang merasa kesulitan belajar. Pada struktur organisasi, indikator yang dapat mengukur adalah tugas yang diberikan oleh pendidik harus sesuai dengan bidangnya, dan peraturan yang diberikan oleh satuan pendidik mampu dijabarkan dengan jelas. Selanjutnya, operasionalisasi variabel pada variabel dependen atau variabel Y, yaitu kejenuhan belajar berdasarkan Scauffelli dan Ensman tahun 1998. Dimensinya adalah kelelahan emosi. Indikatornya merasa gagal dalam belajar dan sering menyalahkan diri sendiri, mudah marah dan benci, kemudian mudah cemas dan mengalami ketakutan yang berlebih. Dimensi kelelahan fisik dapat diukur menggunakan indikator mudah merasa lelah dan letih setiap hari, bahkan sampai jatuh sakit, sering merasakan jantung yang berdebar-debar dengan cepat dan sulit tidur. Selain itu merasa mual dan tidak nafsu makan. Pada dimensi kelelahan kognitif, yang pertama dapat diukur dengan indikator kesulitan berkonsentrasi dan mudah lupa dalam belajar. Yang kedua, terbebani dengan banyaknya tugas belajar. Dan dimensi yang keempat yaitu kehilangan motivasi. Dapat diukur menggunakan indikator yang pertama, kehilangan semangat dan minat dalam belajar, dan yang kedua, mengalami ketidakpuasan dalam belajar serta mudah menyerah. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu dengan kuesioner atau angket yang dibuat dalam Google Form. Kuesioner yang saya gunakan adalah kuesioner tertutup atau jawaban sudah ditentukan dalam skala Likert. Selanjutnya, teknik analisis data yang saya gunakan yang pertama, uji validitas. Uji validitas untuk mengukur apakah pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner yang sudah dibuat dapat mengukur apa yang hendak peneliti ukur. Kemudian, uji reliabilitas untuk mengukur apakah jawaban seseorang dalam kuesioner itu konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Kemudian yang ketiga, analisis deskriptif untuk memberikan sebuah gambaran suatu data terkait nilai rata-rata atau mean dalam profil responden seperti jenis kelamin dan usia. Kemudian dalam setiap variabel, baik X maupun Y, ditentukan juga nilai rata-ratanya dengan menggunakan skala Likert. Dan yang keempat, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas untuk mengukur apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Kemudian uji linearitas untuk mengetahui apakah kedua variabel memiliki hubungan yang linear atau tidak. Dan yang ketiga, uji heteroskedastisitas untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Kemudian yang terakhir adalah analisis regresi sederhana yang terdiri dari uji F yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam analisis regresi dengan melihat nilai signifikansi. Kemudian uji T menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel X atau independen secara individual terhadap variabel Y atau dependen. Dan yang ketiga, koefisien determinasi atau R-square. Gunanya untuk mengukur seberapa jauh variabel X untuk menjelaskan atau memprediksi variabel Y atau dependen. Adapun lokasi penelitian
yaitu di SMAS Sejahtera 1 Depok yang berada di Jalan Anyelir Raya nomor 68 Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat dengan kode pos 16432. Dan jadwal penelitian yang dilakukan yaitu penelitian dilaksanakan pada bulan September tahun 2021 sampai dengan Januari tahun 2022. Sekian presentasi proposal skripsi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.